Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan dan nikmat dan juga keberkahan hidup yang Allah curahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan pada sang pendidik agung, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik generasi-generasi terbaik pada saat itu. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kalian bertemu dengan Pak Duki. Mudah-mudahan kalian dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasa. Pada kesempatan kali ini Pak Duki akan membawakan sebuah kisah cerita tentang sosok seorang pemuda, seorang anak yang berbakti kepada ibunya, yang kisah ini tidak bosan-bosan diceritakan dan tidak akan hilang dalam kehidupan zaman ini karena memang kisah ini sangat inspirasi sekali. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW hiduplah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Seorang pemuda ini sejak lahir ia menderita penyakit belang, dan pemuda ini hidup bersama ibunya yang tua renta dan lumpuh. Segala aktivitas pemuda ini ia hanya seorang pengembala kambing dari pemilik ternak yang ada di daerah tempat tinggalnya. Dikisahkan juga bahwa pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Kata Al-Qarni sendiri memiliki arti penghuni langit. Nah, singkat cerita, pemuda ini adalah pemuda yang rajin ibadah, yang taat kepada orang tuanya, terutama ibunya. Sejak kecil dalam sebuah penderitaan, ia dalam kondisi hidup yang miskin. Suatu ketika ibunya memanggil Uwais, dan ibunya berkata, "Wahai Uwais, aku ingin sekali beribadah haji di kota Mekah." Lalu Uwais menyanggupi dan mengiyakan permintaan ibunya karena memang ibunya berpesan ia tidak lama lagi hidup di dunia. Dalam suatu waktu Uwais merenung bagaimana cara ia menghantarkan ibunya untuk beribadah haji, sedangkan jarak kota Yaman ke kota Mekah begitu jauh. Hingga terbesitlah dalam pikirannya, ia harus menggendong ibunya. Sebelum ia berangkat, 8 bulan sebelum ibadah haji dilaksanakan, ia mengumpulkan uang-uang yang ia dapati dari hasil mengembala kambing milik tetangganya. Dari hasil uang yang ia kumpulkan untuk membeli seekor domba,
dan ternyata uangnya hanya cukup untuk membeli seekor anak domba, dan ia membawa pulang seekor domba tersebut. Selain ia pelihara anak domba tersebut, ternyata ia gendong anak domba setiap harinya turun dan naik bukit agar ia bisa melatih nanti dirinya agar kuat bisa menggendong ibunya untuk beribadah haji. Dalam aktivitas ia setiap hari menggendong naik dan turun bukit, ia mendapat cemoohan, nyinyiran dari orang-orang yang melihatnya, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Uwais gila, Uwais telah tidak normal lagi, dan lain sebagainya. Banyak nyinyiran, cemoohan yang didapati oleh Uwais. Akan tetapi Uwais tegar, ia tetap fokus berusaha agar bisa mengabulkan permintaan ibunya untuk beribadah haji. Wahai anak-anakku SDIT At-Taqwa 02, bagaimana kita lihat sosok seorang pemuda yang sangat amat begitu patuhnya kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Bahkan sampai-sampai ia rela membeli seekor domba dan melatih dirinya selama 8 bulan untuk mengangkat dan menggendong seekor domba. Bagaimana kecintaan dia terhadap ibunya, sehingga dia mendapati cemoohan, kritikan, dan nyinyiran dari orang-orang yang melihat tingkahnya. Dan bahkan yang kita dapati, ia dicemooh dengan kalimat Uwais sudah gila. Tibalah waktu Uwais menghantarkan ibunya menuju kota suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia berjalan kaki menuju kota Mekah dari kota Yaman sambil menggendong ibunya. Sesampainya di kota Mekah, ia pun tetap menggendong ibunya untuk tawaf berkeliling Ka'bah. Dan di depan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Dan kemudian sang ibu menjawab, "Bagaimana dengan dosamu, wahai anakku?" Dan Uwais pun menjawab, "Wahai ibu, dengan diampuninya dosamu dan engkau akan masuk surga. Dan ketika engkau masuk surga, aku hanya mengharapkan ridhomu agar kelak aku juga masuk surga." Dan ternyata percakapan anak yang soleh dan ibu yang begitu dicintainya, dan percakapan itu Allah dengar dan Allah mengijabahnya, menjawab doa tersebut. Subhanallah. Anak-anakku siswa SDIT At-Taqwa 02 yang soleh dan soleha, tadi sudah kita lihat bagaimana kisah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Sebelum Pak Duki tutup kisah ini, Pak Duki ingin bertanya kepada kalian. Semenjak kalian dilahirkan dan tumbuh dewasa hingga sampai saat ini, sudahkah kalian melihat senyum terbaik dari ibu kalian? Sudahkah kalian membuat bangga orang tua dan ibu kalian? Dan sudahkah kalian bisa menggembirakan hati mereka dengan karya dan sikap kita yang terbaik untuk kedua orang tua kita? Kalau belum, wujudkanlah selagi mereka berada di sisi kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita memiliki waktu yang bermanfaat agar selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu saja yang mungkin yang dapat Pak Duki sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.